Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ayu, di mana di materi kita ini yang kelima tentang hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Adapun materi yang nanti Ibu sampaikan yaitu penyebab kelangkaan sumber daya, peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, kebijakan pemerintah dalam pengendalian. Oke, tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan penyebab kelangkaan sumber daya, 2. Menjelaskan peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, 3. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Kita masuk dengan hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga, di mana manusia memiliki bermacam kebutuhan seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan tersebut sangat banyak sehingga manusia harus memilih kebutuhan mana saja yang perlu dipenuhi. Di sisi lain, alat pemenuhan kebutuhan tersebut terbatas atau langka. Langka bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi melainkan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Oke anak ibu, masih ingatkah kamu tentang apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah atau keterbatasan sumber daya merupakan realitas yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Hal inilah yang menggambarkan terbatasnya sumber daya. Kelangkaan sumber daya yaitu suatu kondisi yang menerangkan terbatasnya sumber daya dalam memproduksi kebutuhan manusia, sehingga kebutuhan tersebut juga menjadi langka. Selanjutnya, apa sih penyebab atau munculnya kelangkaan sumber daya? 1. Adanya bencana alam seperti tsunami, gempa, banjir yang dapat merusak sumber daya sehingga sumber daya tersebut tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, perang. Perang juga menimbulkan kelangkaan, terutama bahan makanan yang dapat menimbulkan kelaparan, penyakit, dan bahkan kematian. Yang ketiga, perilaku manusia biasanya menyebabkan kelangkaan sumber daya. Misalnya perilaku penebangan liar dan eksploitasi besar-besaran barang tambang dan mineral. Yang keempat, adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus-menerus berkembang yang merupakan kodrat manusia selalu merasa kekurangan. Yang kelima, keterbatasan kemampuan untuk memproduksi barang. Yang keenam, perkembangan teknologi yang tidak sama. Baiklah, kita di sini masuk ke dalam peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, di mana salah satunya itu mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh karena langkanya barang. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Selanjutnya,
kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga. Di sini, demi mengendalikan stabilitas ekonomi pada kondisi-kondisi tertentu, pemerintah layak melakukan pengendalian harga terhadap produk-produk tertentu. Pertimbangan utama pemerintah yakni harga barang-barang tertentu perlu diatur agar tidak merugikan produsen dan konsumen. Ada dua kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga, yaitu 1. Penetapan harga pasar atau floor price, harga eceran terendahnya yang ditetapkan produk, baik barang maupun jasa karena melimpahnya penawaran barang atau jasa di pasar. Yang kedua, penetapan harga tertinggi atau selling price, di mana harga maksimum adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang atau jasa di pasar. Tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah untuk melindungi konsumen karena penawaran barang dan jasa sedangkan permintaan naik dan tetap. Demikianlah pertemuan kita. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan tentang hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan walaupun singkat, anak-anak Ibu dapat memahaminya. Lebih kurang Ibu minta maaf. Di akhir video ini ada latihan untuk Ananda, yaitu 1. Jelaskan pengertian kelangkaan beserta berikan contohnya. 2. Tuliskan penyebabnya munculnya kelangkaan sumber daya. 3. Tuliskan kebijakan dan tujuan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Ibu sudahin dan Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.